warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini tema kultur kita adalah tentang zakat profesi. Mengapa tema ini sangat penting? Karena kita di bumi ini, dosen dan pegawai, kelihatannya itu sudah masuk semua wajib zakat profesi. Kalau kita tidak menunaikan, itu kemungkinan harta atau hasil gaji yang kita makan, minum untuk keluarga bisa jadi haram. Kenapa haram? Karena dalam harta gaji kita itu ada hak orang lain. Kenapa sebagian di antara kita tidak menunaikan? Karena belum tahu bagaimana sebenarnya hitung-hitungannya zakat profesi. Kalau dulu banyak kita dengar zakat itu hanya bagi yang kaya atau hanya bagi yang berpenghasilan sesuai dengan nisab dan haulnya setelah dikurangi kebutuhan. Ya, ternyata ulama sekarang ini kontemporer menyampaikan bahwa kalau harta kita, gaji kita, ini saya langsung saja, taruhlah zakat itu, zakat mal itu termasuk zakat profesi adalah berpenghasilan kita selama 1 tahun atau haul dan memenuhi nisab. Nisab itu artinya sama dengan 85 gram emas. Ya, jadi misalnya 1 gram emas sekarang ini harganya 900.000. Jadi kalau dikali 85 gram itu sekitar 76.500.000. Nah, 76 juta itu dibagi 12 selama 1 tahun. Nah, itu kira-kira 6.400.000. Nah, 6.400.000 per bulan itu dikali dengan 2,5%. Jadi sekitar 159.375. Jadi setiap bulan itu seharusnya kita mengeluarkan Rp160.000 sebagai zakat profesi. Jangan ditunggu sampai 1 tahun, karena kalau 160 kali 12 agak banyak. Itu biasa saya. Nah, kalau bisa setiap bulan itu lebih bagus. Nah, siapa yang kena zakat ini? Ya, yang berpenghasilan 76.500.000 minimal per tahun. Nah, jadi kalau misalnya kita gaji kita di bumi ini taruhlah misalnya 4 juta. Jadi kemudian ada honor-honor itu sampai katakanlah 6.500.000 per bulan kotor, belum dikeluarkan apa-apa, maka itu sudah wajib kena 2,5%. Bagaimana kalau saya kan ada cicilan ini, kalau saya didahulukan dulu untuk Allah, ya. Karena itu kalau kita kotor selama 1 bulan 6.500.000 itu sudah wajib keluar 2,5%. Seperti ada Prof Laiba di sini, profesor baru kita. Nanti kalau tunjangan profesornya turun 15 juta per bulan kali 12 bulan, nah itu sudah sangat banyak, lebih dari 100 juta, hampir 200 juta. Harus keluar, Prof Laiba harus keluar 2,5% dari 200 juta lebih. Nah, itu harus dikeluarkan zakatnya. Kenapa kalau tidak, Ustaz? Pertama, kalau tidak, maka itu kita berarti kita mengambil hak orang lain. Karena dalam zakat itu ada hak orang lain, baik diminta atau tidak. Itu perintah dari Al-Quran. Nah, kalau hak orang lain yang itu berarti tidak halal. Kan gaji saya, Ustaz, saya yang bekerja. Ya memang kita yang bekerja, tapi ada hak orang lain di situ melalui gaji kita. Kalau tidak kita salurkan, pertama nanti di akhirat itu akan menjadi muri. Kita sudah harusnya masuk surga, tapi tidak bisa kita masuk
neraka dulu, baru kemudian setelah dicuci zakat itu baru bisa masuk surga. Walaupun banyak sholatnya, hadirnya, pahalanya, kalau tidak dikeluarkan zakatnya selama di dunia, maka nanti di akhirat itu masuk neraka dulu, dicuci di sungainya Nabi Muhammad, baru masuk surga. Yang pertama. Yang kedua, bisa saja zakat itu penghasilan kita itu nanti kalau kita tidak bayarkan, dia akan cari sendiri jalannya. Jadi yang tidak hak orang lain yang kita makan, yang kita ini, itu akan cari sendiri jalannya. Kemana? Ya mungkin ada kecelakaan, mungkin ada keluarga dekat kita yang sakit, mungkin ada bencana macam-macam, sehingga harta kita itu kemudian dibersihkan dari sini. Ya, karena memang zakat itu fungsinya adalah membersihkan harta. Karena itu tidak heran ada orang, ya ini saya cerita lagi, kemarin saya minta izin sama beliau, apa disebut saja namanya Pak Direktur Pasca Sarjana. Beliau katakan ketika sakit COVID sudah merasakan hampir dicabut ajalnya, tapi beliau masih ini, beliau telepon anaknya, nah itu ada uang di dalam lemari, semua yang ada uang di lemari itu keluarkan, bawa, kirim ke pesantren, kirim ke orang yang berhak menerimanya. Setelah sekian hari, alhamdulillah kesehatannya bagus dan sekarang sudah fit. Jadi beliau katakan luar biasa itu hadis Nabi, siapa yang dipanjangkan umurnya maka keluarkanlah infak dan sedekah. Saya sudah buktikan itu, alhamdulillah Allah belum mencabut nyawa saya. Karena itu harta yang kita miliki, terutama gaji kita, ya, kita hitung-hitunglah. Kalau sudah lewat dari 6.500.000 per bulan kotor, maka wajiblah dikeluarkan 2,5%. Ya, kalau tidak maka gaji kita ini belikan beras, belikan makanan, itu akan menjadi daging yang kemudian akan busuk nanti di hari akan di. Karena itu mari kita bersihkan harta kita. Ya, kita bersyukur tidak hidup pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi itu siapa tidak bayar zakat dipotong-potong pintunya, bayar zakat. Kalau tidak akan ada konsekuensinya. Tidak hidup kita di masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu yang pertama kemudian menerapkan zakat itu kepada seluruh pegawai kerajaan, wajib dipotong zakat profesinya, zakat gajinya. Ya, tapi yang pertama-tama memotong zakat profesi itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dia yang kemudian menerapkan zakat itu yang langsung ke seluruh umat untuk membersihkan harta. Karena zakat itu sama pentingnya dengan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Tunaikan, didirikan sholat, tunaikan zakat. Makanya saya kemarin di kantor gubernur ada seleksi calon pimpinan Basnas. Saya kasih ide begini, saya bilang suatu saat zakat itu modelnya bisa seperti Peduli Lindungi. Jadi Peduli Lindungi itu mau masuk mall, kemarin anak-anak mau wisuda, ada aplikasi Peduli Lindungi, dipajang itu barcode-nya, boleh masuk kalau sudah ada Peduli Lindungi sudah vaksin. Saya bilang suatu saat nanti zakat dengan sholat itu berbarengan. Jadi mau masuk masjid untuk sholat, di barcode dulu. Ini Anda sudah bayar zakat, ini atau tidak? Ya, supaya nanti semua zakat yang dikumpulkan itu pakai barcode, infak itu pakai barcode. Jadi boleh sholat di masjid kalau ada barcode-nya sudah sedekah, walaupun cuma 100 rupiah atau 1000 rupiah gitu ya. Ya, tapi ada anak muda yang ikut di masjid, begitu lewat itu kotak amal, ketawa-ketawa ya, senyum-senyum. Setelah selesai Jumatan ditanya, kenapa kamu senyum-senyum tadi waktu lewat itu kotak amal? Dia bilang, waktu lewat kotak amal, Ustaz, saya sudah bersedekah. Apa sedekah? Senyum. Karena dalam Islam itu senyum adalah sedekah. Berarti sudah bersedekah. Kalau kau sudah senyum berarti dapat pakai barcode. Misalnya seperti itu. Ya, ketawa itu yang memuji. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya bagaimana kita berupayakan kesadaran membayar zakat ini tinggi. Ya, di UMI ini kita sudah dipotong tiap bulan, namanya dana amal. Tapi itu tidak masuk zakat, hanya dana amal. Berarti dana amal itu hanya infak, itu hanya sekian persen, tidak sampai 2,5%. Ya karena itu bapak-bapak,
bagus, para dosen yang sudah tahu ini, mari kita praktekkan supaya kita bersih hartanya, bersih makanan halal untuk anak-anak keluarga kita bersih. Ya, kalau selama ini kita tidak tahu berarti tidak kena hukum. Nah, tapi kalau kita sudah tahu, berarti bapak yang ada di sini yang sudah ada yang dengar ini, yang 6.500.000 minimal per bulan penghasilannya, ya nanti setelah 1 tahun itu sudah harus keluarkan zakat, atau sebaiknya langsung tiap bulan. Kita dengar ini, jadi mulai hari ini, bulan depan terima gaji langsung keluarkan 2,5% dari penghasilan kita. Kalau dosen yang sudah sertifikasi pasti sudah lebih, gaji pokoknya 6 juta, gaji pokoknya 6 juta, sertifikasinya per bulan 3 juta, lebih hampir berapa juta, jadi sudah 7 juta, tidak bisa dilepas. Saya juga sendiri, ya saya biasanya kalau Ramadan ya hitung sendiri, ya cuma langsung ke siapa yang berhak menerimanya. Ya, sebaiknya sebenarnya nanti itu ke lembaga yang amin, yang resmi. Ya sebenarnya amin kita di ini ada UPC-nya, cuma tidak sosialisasinya tidak terlalu masif, tidak menyampaikan tentang kewajiban ini, karena ini luar biasa. Dosen UPI 1.000 dengan karyawan 1.000 lebih itu kali 2,5% per tahun, luar biasa potensinya. Hanya untuk membeli sound system masjid ini itu kecil, kalau misalnya semuanya sadar dan mau untuk melaksanakan zakat, terutama zakat profesi ini. Ya karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat baik kepada kita, terutama kepada diri pribadi saya, untuk berusaha untuk kita menerapkan zakat profesi ini untuk memberikan hak orang lain yang memang ada dalam melalui diri kita. Kira